aku datang bukan membawa berdamai, tapi Iya. membawa pedang. Iya. Shalom sahabat Alpetra, kita ketemu lagi di suasana yang sungguh ceria karena kita selalu cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Itu yang paling penting. Dan hari ini ada beberapa pertanyaan nih yang masuk melalui email maupun WhatsApp, dan kadang-kadang sambil ngobrol gitu. Pertanyaan yang ternyata sangat penting untuk menemukan jawaban yang benar sesuai dengan Alkitab. Apakah pertanyaan-pertanyaan itu mungkin juga ditanyakan oleh Anda ya? Nah, untuk jawabannya berdasarkan firman Tuhan pastinya. Kita langsung saja menyapa Bapak Pendeta Yan Antoni. Halo. Salam sahabat Alpetra, salam Pak Alfa. Om sehat ya Om. Tuhan. Ya. Baik Om, ini ada beberapa pertanyaan sampai panjang nih pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab hari ini. Sebelumnya mungkin kalau boleh izinkan saya untuk memimpin dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama dengan sahabat Alpetra dimanapun berada yang saat ini sedang menonton, untuk kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang Maha Suci melingkupi kami, baik Bapak Pendeta Yan Antoni maupun juga host, juga semua pendengar sahabat Alpetra yang sedang menonton saat ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh yang Maha Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang dijanjikan bagi kami semua. Kami berdoa, amin. Sekali lagi salam sahabat Alpetra, kiranya Tuhan memberkati, melimpahkan segala anugerah rahmat kepada semua sahabat Alpetra dan semua penonton. Dan nama Tuhan dipermuliakan Selalu. Ya, di dalam Injil Matius yang pasal ke-10 ayat 34 itu, kan di situ dikatakan Tuhan Yesus datang tuh sebetulnya untuk membawa pedang, katanya gitu. Terus bagaimana itu penjelasannya dari kata-kata itu Om, bahwa Tuhan Yesus bawa pedang? Baiklah, saya coba menjawabnya ya. Jadi begini, banyak orang Kristen, apalagi orang luar, kalau membaca firman Tuhan langsung menafsirkan itu dengan pakai pikiran sendiri. Seharusnya kita tuh tidak boleh mencomot ayat-ayat Alkitab itu lepas dari konteksnya. Apakah itu ayat-ayat sebelumnya ataukah ayat-ayat sesudahnya, gitu ya. Dan ini tadi tuh ayat itu seolah-olah kontradiksi dengan ajaran Kristen. Tuhan itu bilang dia itu datang ya memberikan kedamaian hati, juga mengajarkan kasih. Tapi kenapa di sini kok tiba-tiba aku datang bukan membawa berdamai, tapi membawa pedang? Iya. Nah, jadi untuk mengerti itu ada penjelasan dari ayat-ayat selanjutnya. Ini jadi kepada sahabat Alpetra juga ya, atau siapapun yang menonton, kalau membaca firman Tuhan itu baca dengan pelan-pelan dan teliti, kalau perlu diulangi lagi dan lihat ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat sesudahnya. Nah di sini, jadi Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan membawa damai tapi membawa pedang. Itu apa artinya itu kan? Iya. Itu yang ditanyakan. Jadi itu ayat-ayat sesudah itu menjelaskan gitu. Jadi Tuhan Yesus datang itu membawa pemisahan. Maksudnya pemisahan, kok apa ini mengejutkan lagi? Iya. Jadi orang-orang itu ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Lalu orang-orang yang percaya itu lalu dimusuhi. Jadi terjadilah seolah-olah itu perpecahan dalam keluarga ya. Iya. Tetapi kalau orang Kristen ya harus selalu menyatakan kasih, harus selalu membawa damai
damai. Karena kan kalau orang Kristen kan itu sudah percaya bahwa Tuhan Yesus yang menebus dosa umat manusia kayu salib, lalu kita terima dengan iman dan dengan pertobatan, lalu kita mengalami hidup baru karena Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Nah, jadi kita memang harus membawa damai dan juga mengasihi, bahkan musuh-musuh kita pun Tuhan yang bilang kasihilah ya sesama manusia, juga kasihilah musuh-musuhmu. Nah, tetapi itu jadi orang-orang yang tidak percaya itu seringkali langsung reaksinya itu ya. Kalau ada orang menjadi Kristen gitu kan, jadi itu sebenarnya tidak ada alasan kenapa mesti benci. Bencinya itu udah nama Yesus gitu. Jadi lebih tidak masuk akal lagi. Yesus itu salahnya apa? Dia kan selalu baik, mengajarkan kebaikan. Dia bahkan menyatakan kasih Allah itu luar biasa. Tapi banyak orang tuh karena tidak paham ya, atau karena penuh dengan intoleransi, jadi benci ada orang masuk Kristen atau gimana. Nah itu jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu langsung seringkali mendapatkan reaksi negatif dari keluarganya sendiri. Apalagi orang yang tidak paham itu di lingkungannya atau di luarnya gitu ya. Jadi itu seperti ada permusuhan gitu. Nah itu jadi pedang itu pedang pemisahan, bukan orang Kristen lalu suruh berperang dengan pedang begitu. Jadi apa? Yesus itu selalu mengajarkan kasih, yang bahkan dibuktikan dengan pengorbanannya di kayu salib. Itu kasih Allah yang luar biasa melebihi pikiran manusia. Gitu artinya ya. Jadi jadi terjadi seolah-olah permusuhan, tapi bukan dari pihak orang Kristennya, tapi dari orang-orang yang membenci orang yang mengikuti Yesus gitu, atau membenci kepada nama Yesus. Itu saya dari dulu, dari kecil seringkali itu ya, ada reaksi-reaksi orang tuh itu Kristen lalu mereka itu menjauh gitu ya. Iya, kenapa ya? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, yang menyatakan diri bertanya lama kepada bangsa Israel dalam perjanjian baru, datang menjadi manusia. Kami bersyukur kasih-Mu itu melebihi pikiran manusia, kasih-Mu juga melebihi dosa-dosa kami. Kami bersyukur kalau kami sudah digerakkan untuk percaya sungguh-sungguh untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Curahkan anugerah rahmat berkat-berkat dari surga berlimpah-limpah kepada semua sahabat Alpetra Ministry, kepada semua penonton juga, dan tolong kami untuk selalu mencintai Tuhan, mencintai keluarga dan menjaga kesehatan. Kami panjatkan doa kami ini dengan ucapan syukur dan penyerahan diri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Amin. Mendapatkan reaksi kebencian, permusuhan, orang Kristus itu jelek, ketika neraka, katakan menyembah tiga Allah.